Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah struktur data, kelas 03 TPLP 025. Kami akan mempresentasikan single stack, double stack, linear queue, dan singular queue. Sebelum ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan tim atau kelompok kami. Yang pertama tuh Jailani, yang kedua Rinto Prasetyo, Rian Maulana, dan yang terakhir Sugeng Permana Desembri. Baik, kita ke langsung pembahasannya. Yang pertama kita bahas single stack. Apa itu single stack? Jadi single stack ini tuh adalah struktur data yang menyimpan elemen secara berurutan seperti tumpukan benda. Jadi stacknya bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Artinya data yang terakhir dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali. Nah, contoh sederhananya tuh kayak tumpukan piring di dapur. Jadi piring terakhir ini yang diletakin di atas ini bakalan diambil yang pertama kali. Karena bentukannya dari atas sampai bawah. Dan itu bakalan diambil paling atas. Nah, stacknya itu banyak digunain dalam program untuk mengatur urutan eksekusi, data, dan proses. Lanjut, apa sih fungsi dari single stack? Nah, fungsinya single stack ini pertama itu menyimpan data sementara. Stack sering dipakai untuk menyimpan data atau status sementara dalam suatu proses. Nah, fungsinya lagi mengatur urutan proses. Jadi contohnya saat fungsi memanggil fungsi lain seperti rekursi, stack menyimpan urutan rekursi agar bisa kembali ke proses sebelumnya. Yang ketiga tuh fungsinya ada fitur undo redo. Nah, pada aplikasi seperti Word atau Photoshop itu kan ada undo redo ya. Setiap aksi disimpan dalam stacknya agar bisa dibatalin atau diulang lagi. Terus fungsinya tuh ada lagi parsing dan algoritma. Nah, stack ini tuh digunakan untuk memeriksa tanda kurung, evaluasi ekspresi matematika, dan proses backtracking, kayak mencoba ulang solusi. Nah, ini slide selanjutnya tuh cara kerja single stack dan operasi kegunaannya. Nah, di sini tuh ada push. Push ini tuh kalau dalam Python, sorry, kalau dalam Python, push ini tuh menambahkan data ke atas atau tumpukan. Jadi push ini sama dengan seperti append. Append ini push. Jadi misalkan kita nge-push A, stringnya, huruf A. Nah, itu dia menambahkan elemen A. Nah, kalau pop itu menghapus data paling atas dari tumpukan. Misalkan yang tadi kita milih push, ada dua, A sama B. Nah, kita bisa menghapus yang B ini. Yang paling pertama kali dimasukkan dan dia terakhir kali elemen itu hilang. Yang ketiga pick atau top itu melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Jadi kita bisa lihat nilai A tanpa menghapus nilai B-nya itu. Terus empty ini tuh di saat kondisi stack ini tidak berisi elemen apapun. Kayak misalkan stacknya itu kosong. Nah, di sini saya punya implementasinya. Saya akan mencoba demonstrasikan gimana cara pengerjaannya. Kita masuk ke VS Code. Nah, di sini itu ada contohnya nih. Ini program sederhana, demonstrasi buat single stack-nya. Nah, di sini tuh saya menggunakan variabel stack untuk mengosongkan stack-nya. Nah, di sini untuk memanggil while true-nya itu di sini saya menampilkan untuk user-nya agar si user ini bisa mengisi stack-nya mau berapa dan dia mau milih angka 1, 2, atau 3. Nah, kalau 1 itu push dan 2 itu pop atau menghapus data, yang ketiga nih keluar. Nah, di sini saya akan menginput pilihan menunya dari 1, 2, 3 melalui si user. Nah, dari if condition ini angka 1
di saat data itu dimasukkan, nah dia bakal nge-push dari si append. Append ini push yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, di saat di push ini, ya kita bisa masukkan huruf atau angka apapun, misalkan A. Nah, di saat if pilih 2 itu menghapus pop. Ya, dia bakalan ngapus angka nilai terakhir yang kita masukkan gitu. Yang ketiga, program selesai. Nah, di sini bakal saya kasih contoh. Saya run kodenya. Nah, di sini nih, sekarang isi stack ini itu kosong. Karena bisa dibilang tadi ini tuh empty masuknya. Karena stack ini kosong. Belum ada huruf sama sekali, belum di push, di pop. Nah, dari sini kita bakalan untuk coba nge-push misalkan angka 1, push. Ini kita masukkan apa datanya, misalkan A. Nah, dia bakalan masukin A. Nah, di sini. Ini A nih. Nah, ini kita bisa tambahin lagi, misalkan push angka 1. Angka apa yang harus atau huruf apa yang mau dimasukkan, misalkan B tambah. Nah, ini A sama B. Nah, data terakhir yang keluar sini. Nah, terus misalkan saya mau menghapus, berarti pilih nomor 2. Nah, itu yang tadi B di sini hilang yang ada di sini. Jadi A doang. Tuh. Dan kita bisa nge-push lagi kalau misalkan untuk menambahkan elemen lagi, gampangnya kayak gini. Misalkan C. Nah, itu A, C. Nah, kita keluar program. Kalau misalkan ini nggak ada kata pilihannya, input tidak valid. Nah, nih. Nah, kita keluar program. Nah, itu aja sih implementasi dari saya. Terima kasih. Ya, makasih buat Mas Sugeng udah ngejelasin apa itu single stack. Sekarang giliran saya yang materinya tuh double stack. Untuk pengertian stack-nya tuh udah dijelasin tadi sama Mas Sugeng. Sekarang saya akan langsung aja ke double stack. Pengertian double stack tuh atau ganda stack adalah dua stack yang berada dalam satu array. Satu array yang digunakan untuk dua stack di mana dasar stack 1 berada pada sisi indeks yang terkecil dan dasar stack 2 berada pada sisi yang terbesar. Double stack juga menggunakan prinsip less invert sama kayak tadi yang dibilang Mas Sugeng. Nah, ini contoh gambarnya nih. Double stack ini. Pada gambar di atas ini adalah ilustrasi indeks array pada double stack. Pada stack 1, nih, kondisi data pertama yang diinput adalah S sama dengan 0. Mulai dari sini. Terus data kedua S sama adalah 1. Terus ketiga dan seterusnya seperti itu. Sampai terakhir. Terus tujuan double stack tuh ada ini untuk menghemat memori, memisahkan dua jenis data, dan mendukung algoritma kompleks seperti undo, redo, atau evaluasi ekspresi. Terus kegunaan double stack juga ada evaluasi ekspresi matematika seperti infinix dan postfix yang stack 1 sama dengan angka, stack 2 dan stack 2 sama dengan operator. Terus juga ada undo atau redo sistem sama tadi yang dibilang Mas Sugeng juga. Terus ada hasil memori dalam terus ada optimasi memori sistem dengan ruang terbatas. Kelebihan dengan double stack. Kelebihannya tuh hemat memori jika dalam satu array, terus dapat digunakan untuk algoritma yang kompleks, terus struktur sederhana dan mudah diimplementasikan. Tapi dia juga ada kekurangannya, yaitu ada 3. Yang pertama ada kapasitas terbatas jika ukuran array-nya tetap. Terus yang kedua itu tidak cocok untuk data dinamis besar. Terus operasi dasar pada double stack tuh inisialisasi, proses menyiapkan indeks penunjuk stack untuk pertama kali. Terus ada isEmpty, yaitu proses pengecekan stack dalam kondisi kosong. Terus isFull tuh proses pengecekan stack dalam kondisi kosong juga. Terus push, bisa stack 1 dan stack 2, proses mengisi data pada stack 1 maupun stack 2. Terus ada
PUB tuh sama juga untuk stack 1 dan stack 2, yaitu proses mengambil data pada stack 1 maupun stack 2. Nah, di sini saya udah menyiapkan program sederhananya untuk double stack yang 2 list terpisah, yaitu ada ini. Di sini udah ada penjelasannya ya. Jadi saya nggak perlu terlalu ngejelasin gimana-gimana karena emang nggak beda jauh juga dengan materinya Mas Sugeng. Di sini saya akan langsung run aja gimana. Ya, di sini outputnya seperti ini, yaitu di mana stack 1 dan stack 2 tuh untuk menampung data 1 dan data 2-nya, terus ya dan sebagainya yang nggak beda jauh juga apa yang disampaikan nama Mas Sugeng. Jadi di sini outputnya seperti ini. Terus kita balik lagi ke PPT-nya. Di sini juga saya ada implementasi double stack yang 2 stack dalam satu array-nya juga. Itu ada di sini. Di sini ini contoh program yang double stack yang satu array-nya. Kita run array yang ini. Nah, di sini juga programnya tuh nggak terlalu jauh banget dengan yang tadi, yang ini, yang program yang ini sama program-programnya Mas Sugeng juga, fungsi-fungsinya juga nggak beda jauh. Paling cuman beda dikit-dikit doang. Terus di sini ini ada contoh outputnya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan tentang materi double stack. Sekian, terima kasih. Jadi sini saya akan melanjutkan dari Jelani ya. Saya menjelaskan tentang linear QW. Apa sih itu linear QW? Linear QW itu struktur data yang menyimpan elemen dengan prinsip FIFO atau first in, first out yang memungkinkan penanganan data secara efisien. Konsep dasar linear QW itu FIFO, first in, first out, itu prinsip dasar QW di mana elemen yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Seperti orang berbaris di sebuah minimarket contohnya. Strukturnya menggunakan front and rear. Front menunjuk elemen pertama yang akan keluar di QW, sedangkan rear menunjukkan elemen terakhir untuk masuknya, data, NQW. Dia menggunakan media penyimpanan, array, dan linked list. Linear QW dapat disimpan menggunakan array atau linked list. Masing-masing memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan efisiensi penyimpanan. Nah, ini struktur linear QW. Jadi dia di depan pertama, nanti nunggu yang di depan keluar, baru yang frontnya masuk ke sini. Ilustrasinya ya. Komponen utama linear QW. Linear QW mempunyai dua komponen utama, yaitu front and rear. Front itu menunjukkan posisi elemen paling depan, sedangkan rear menunjukkan posisi elemen paling belakang, dan memakai prinsip FIFO, first in, first out. Elemen yang dikeluarkan dari front dan elemen baru ditambahkan di rear, sesuai urutan masuknya. Dan media penyimpanan antrian dapat menggunakan array atau linked list. Array itu menawarkan aksesnya yang lebih cepat, sedangkan linked list lebih fleksibel dalam hal penambahan dan pengurangan elemen. Operasi dasar linear QW. Operasi NQW yaitu proses menambah elemen ke dalam antrian. Elemen baru ditambahkan di bagian belakang mengikuti prinsip FIFO.
Dan operasi DQW yaitu mengeluarkan elemen dari antrian, elemen yang keluar adalah elemen yang paling depan, sesuai dengan urutan masuk. Pengecekan kondisinya, operasi is empty dan is full digunakan untuk memeriksa kondisi antrian. Is empty mengecek apakah antrian kosong, sedangkan is full mengecek antrian sudah penuh atau belum. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasusnya. Contoh kasus pertama itu di minimarket. Yang linear QW digunakan untuk mengatur pelanggan yang mengantri di kasir. Setiap pelanggan yang tiba akan bergabung di belakang antrian, sedangkan kasir melayani pelanggan sesuai urutan kedatangan. Jadi yang paling pertama datang itu akan dilayani duluan, dan yang kedua datang dia akan di belakang antrian yang pertama. Dan ini saya mempunyai contoh kasus yang lain selain dari di minimarket pada printer QW. Dokumen yang dicetak akan diproses secara berurutan. Jadi dokumen yang pertama diminta untuk di-print, dia akan pertama yang keluar dan yang selanjutnya yang akan dimasukkan. Apa sih kelebihan dan kekurangan linear QW? Kelebihannya itu strukturnya sederhana dan sangat mudah dipahami. Kedua, data dikelola secara berurutan menggunakan FIFO, first in, first out. Terus mudah diimplementasikan dengan array atau linked list. Dan efisien untuk proses data bergiliran. Kekurangannya pemborosan memori pada array. Kapasitas tetap tidak dinamis. Kurang efisien untuk antrian besar. Dan fleksibel circular QW. Kesimpulannya, linear QW yaitu struktur data yang penting dalam pemrograman dengan konsep FIFO, first in, first out. Linear QW memungkinkan kita untuk mengolah data dengan efisien. Memahami operasi dasar seperti NQW dan DQW adalah kunci dalam pengembangan algoritma yang lebih kompleks. Penting untuk mengetahui aplikasi linear QW dalam kehidupan sehari-hari, seperti antrian di minimarket atau dalam sistem printer. Terima kasih. Jadi di sini saya mempunyai contoh implementasinya. Nah, di sini saya sudah membuat pemrograman sederhana tentang linear QW. Jadi di sini saya akan run saja ya. Nah, seperti yang di sini, outputnya, yang A masuk ke antrian, seperti ini. B masuk ke 2. Yang C masuk ke 3. Isi antrian A, B, C. A keluar dari antrian, isi antrian B, C. Jadi dia menunggu yang A keluar dulu, baru yang B masuk ke antrian pertama. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Rian Maulana Prasetya. Saya di sini akan memberi materi tentang circular queue. Di sini untuk pengantar, apa itu circular queue? Circular queue itu adalah antrian, adalah struktur data FIFO, first in, first out. Elemen yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. Contoh nyatanya antrian di kasir seperti Rinto tadi katakan, antrian tiket, dan lain-lain. Untuk permasalahan pada queue linear ini, dalam queue linear ini setelah beberapa elemen di queue, posisi awal menjadi kosong, tapi tidak dapat digunakan kembali. Akibatnya, ruang memori tidak efisien, pointer real bisa mencapai akhir array walau masih ada ruang kosong di awal. Solusinya gunakan circular queue.
Pengertian circular queue, apa itu circular queue? Circular queue itu adalah pengembangan dari queue linear. Posisi terakhir terhubung kembali ke posisi pertama membentuk lingkaran. Ketika rear mencapai akhir array, ia berputar kembali ke indeks awal jika ada ruang kosong. Nah, seperti ini meet the team-nya. Ini rear, ini front. Ketika rear bergerak ke indeks terakhir dan terjadi NQ lagi, maka rear kembali ke awal. Ke awal array jika masih ada ruang kosong. Jadi bergerak, nanti jika ada ruang kosong dia akan mulai lagi dari awal. Untuk operasi utamanya itu NQ itu menambahkan elemen di posisi rear bergerak ke rear plus 1 per persen max size. 2 DQ menghapus elemen dari posisi front bergerak ke plus 1. Untuk kondisi pentingnya itu seperti ini. Kondisi syarat keterangan Q kosong front seperti ini, tidak ada elemen, Q penuh seperti ini. Kondisi pentingnya. Untuk contoh implementasinya menggunakan Python seperti ini yang sudah implementasikannya. Ini seperti ini hasilnya. Untuk keuntungan dan kekurangan circular queue pastinya ada. Untuk keuntungan itu pemanfaatan ruang lebih efisien, tidak perlu memindahkan elemen saat DQ, cocok untuk sistem yang berjalan terus-menerus. Buffer, data, printer, queue, dan seterusnya. Untuk kekurangannya itu kompleksitas lebih tinggi dalam implementasi seperti modulus operator. Tidak fleksibilitas untuk jumlah elemen dinamis jika menggunakan array statis. Untuk aplikasi nyata itu seperti buffering data, DMIS, streaming video atau audio, printer spooling, sistem, manajemen antrian jaringan, game development, seperti giliran pemain, event loop. Oke, untuk kesimpulannya itu circular itu memang solusi efisien dari linear queue. Memanfaatkan memori dengan optimal, cocok digunakan dalam sistem antrian yang terus berputar. Oke, sekian terima kasih atas presentasi kelompok 2 ini. Sekian terima kasih.